Dia jatuh cinta kepada perempuan digital yang ada dalam handphonenya. Kau cinta padaku atau kau cinta perasaan? Iya. Mencintai apa yang kita benci tidak akan dikenal di masa depan. Cinta itu sebenarnya hanya mau kesempurnaan. Iya. Rumi, cinta yang masih punya warna itu bukan cinta, tapi ketimpangan. Tapi teknologi tidak mungkin mengajarkan cinta. Dunia modern saat ini nampaknya ini apakah kemungkinan sampai tidak ke cinta sofistik itu sendiri, karena kita sekarang ini kalau kita ini jadi masa depan cinta sofistik. Jadi kalau di zaman dahulu memahami cinta itu sederhananya seperti ini. Kita menemukan wanita, kita patah hati, kemudian kita bergelut dengan nilai-nilai emosional, nilai-nilai rasional, dan nilai-nilai nilai-nilai rohaniah dari cinta itu sendiri. Kita tahu saat ini, saya tidak tahu apakah ini akan mempercepat sampai kepada cinta sofistik atau justru memperlambat sampai kepada cinta sofistik. Tentang manusia modern yang mengenal cinta itu dari dunia digital, dari tentang cintanya terhadap idolanya, cintanya terhadap hal-hal yang non manusia, yang identik dengan manusia, yang kemudian memiliki bayang-bayang manusia, karena digital itu merefleksikan tentang perempuan, tentang apa yang ideal tentang pasangan dan sebagainya. Padahal tersentuh pun tidak, misalnya. Atau misalnya orang-orang Jepang yang menikahi boneka atau menikahi avatar tertentu di ini. Nah, apakah yang dilewati dari manusia modern saat ini adalah memahami manusia secara langsung, bahwa sejak dulu memang manusia diawali dengan pengenalan terhadap cinta melalui cinta cinta yang paling mendasar yang tadi ya, cinta nafsu itu, syahwat. Ya, syahwat. Nah, itu dimulai dari situ. Kita paham tentang bagaimana Laila. Saya tidak tahu apakah misalnya Majnun itu dulu melihat Laila secara langsung dan dia menjalani itu secara langsung. Seandainya Majnun hidup di zaman modern, dia hanya melihat Laila dari televisi atau misalnya dari game, apakah cinta sofistik Majnun itu akan di zaman dahulu akan sama dengan cinta sofistik Majnun di zaman modern? Nah, itu sebenarnya pertanyaan besarnya dari tadi sejarah yang kita lihat tentang. Nah, karena ini terkait dengan bagaimana algoritma kesadaran itu. Karena algoritma emosi saat ini terpetakan sehingga semuanya bisa didigitalisasi. Bahkan bisa mendorong revolusi sebuah negara lewat postingan, lewat hal-hal yang bersifat digital. Karena sekarang digital itu memang betul-betul menyentuh emosi. Nah, masa depan yang saat ini ke depan. Jika Laila jika Majnun berada di zaman modern saat ini. Sebelum ke sana, ini tadi sebenarnya menarik, ada yang menarik ya. Saya jadi teringat satu film berjudul Her. Itu kan, itu film yang bagi saya cukup bagus, tentang fenomena manusia kota, satu lelaki yang merasakan keterasingan dengan kota dan dia jatuh cinta kepada perempuan digital yang ada dalam handphonenya. Her. Dan ya, dia bercengkrama di situ, dia menemani dia 24 jam.
Jadi ciri kekasih itu ada sama handphone dia, kan? Iya, iya. Menemani dia setiap 40 jam, apapun dia Maunya. berdialog, dia layani, Iya, iya. kebutuhan dia ketahui, mau pilih baju dia pilihkan, Iya, dan iya. seterusnya. Seperti Iya, ChatGPT 4.0. oh, ya gitu. 4.0. Nah, seperti itu. Dan ya, ini gambaran satu fenomena di luar cinta ya kita Iya. bicara, adalah keterasingan. Satu fenomena ketika kita terasing sebenarnya adalah fenomena manusia menutup diri. Makanya kalau kita sedang dapat masalah, khususnya terjebak dalam keterasingan, biasanya dia akan tidak percaya kepada apapun yang ada di sekitarnya. Karena dia sedang merasakan satu bentuk keterasingan. Sehingga satu-satunya yang dia percaya adalah imajinasinya. Iya. Imajinasinya. Nah, imajinasinya inilah yang kemudian terpantul dalam her dan di handphonenya gitu. Ideal her. Iya, Gitu. kayak begitu. Dan ada menarik. Jadi saya menemukan satu bait dari Rumi saya baru menerjemahkan kitab 3. Dia bilang begini, Rumi bilang begini. Sebenarnya yang kau cinta itu siapa? Aku atau perasaanmu? Kau cinta padaku atau kau cinta perasaanmu? Iya. Nah, manusia kadang terjebak di sini. Sebenarnya ketika dia mencintai si Fulan, sebenarnya bukan si Fulannya, tapi dia suka rasa cintanya. Iya, iya. Dia suka rasa cintanya. Si Fulan ini hanya objek. Objek inilah yang memberikan cinta sehingga dia suka rasa cinta ini. Kan? Nah, sehingga kata Rumi, ketika rasa cinta ini pergi, otomatis objeknya juga tidak punya makna. Betul. Kan? Makanya orang dia pergi mencari rasanya di tempat lain. Gitu. Dia akan mencari rasa di tempat lain. Nah, artinya kebanyakan kita sebenarnya terjebak kepada itu. Jadi kita sangka kita cinta si Fulan, tapi sebenarnya kita mencintai diri sendiri. Kita cintai. Rasa cinta itu yang kita cintai, bukan si Fulan. Rasa cinta yang kita cintai. Yang saya cintai adalah rasanya. Seperti itu. Terjebak seperti itu. Nah, jadi memang ini yang oleh para sufi menjelaskan seperti ini. Jadi kalau masuk dalam terminologi sufi ya, semua bentuk-bentuk cinta itu semuanya cinta. Iya. Baik itu masuk dalam kategori nafsu, maupun masuk dalam kategori Laila Majnun tadi yang diangkat. Semuanya cinta. Cuma satu pada level hewani ya, syahwat. Ya. Satu pada dimensi rohania, Laila Majnun tadi. Seperti itu. Nah, dan ini sebenarnya tidak melihat masa ya. Cuma kalau para sufi meyakini cinta kayak Laila Majnun ini memang gift, pemberian anugerah. Makanya para sufi meyakini cinta itu karunia Tuhan. Jadi kita tidak bisa merekayasa, tidak bisa menyiapkan, misalnya, oh saya menyiapkan diri bagaimana, tidak bisa. Dia datang begitu saja, gitu. Cinta yang kayak Laila Majnun dia datang begitu saja dan pergi begitu saja. Jadi tidak bisa direkayasa. Nah makanya sepanjang waktu itu ada, makanya terekam dalam segala bentuk ya, entah itu dalam bentuk novel, entah itu dalam bentuk film, entah itu kalau dulu ada dalam Majnun, skala Romeo and Juliet, kemudian itu akan terus ada, akan terulang karena ada orang-orang yang Tuhan memberikan karunia sehingga dia punya cinta dalam Majnun ini, seperti itu. Nah, kalau saya melihat bahwa ada satu hal yang akan kurang tentang hubungan manusia dan cintanya di masa depan. Kita lihat bahwa pada saat kita berhubungan dengan perempuan yang nyata, yang asli, kita mencintai juga hal yang kita benci dari dia. Nah, bahwa setiap karena mereka juga adalah manusia tersendiri, individu tersendiri, kita juga punya individu tersendiri, kita hanya terjalin rasa suka terhadap pastinya beberapa hal, tidak akan bisa semuanya. Nah, cuman dalam pelajaran hubungan antar manusia,
kita kemudian belajar mencintai apa yang kita tidak suka dari pasangan kita. Ya. Nah, di Laila Laila Majnun, satu-satunya yang paling menyakitkan dari hubungan Laila dan Majnun adalah tidak terhubungnya mereka. Nah, begitupun juga dengan Romeo dan Juliet. Nah, karena cinta sebenarnya itu pada saat kita bisa mencintai setiap hal-hal yang kita tidak suka. Kadang kita anggap sebagai kekurangan. Padahal yang kita lihat bahwa itu bukan kekurangan, tapi ketidaksukaan kita kepada pasangan. Kita menganggap dia kurang memenuhi apa yang kita mau. Tapi akhirnya kita menyukai hal tersebut. Perbedaan dari dimensi cinta zaman dahulu yang tidak kesampaian antara Romeo dan Juliet dan Laila Majnun dan seterusnya dan beberapa contoh yang kemudian cinta tak sampai itu. Zaman modern saat ini AI itu adalah segala hal apa yang kita suka. Tak ada sedikit pun. Tugas AI adalah memenuhi seluruh keinginan kita. Jadi, mencintai apa yang kita benci adalah sesuatu hal yang tidak akan dikenal di masa depan. Dari hubungan manusia. Mencintai apa? Mencintai apa yang kita tidak suka, apa yang kita benci itu tidak akan kemungkinan tidak akan dikenal di masa depan. Karena pertama, kalau Laila dan Majnun itu hidup dalam Laila Majnun dan Romeo dan Juliet hidup dalam idealisme tentang pasangannya yang kekurangannya hanya tidak sampai. Ini tidak sampainya sudah terpenuhi dan tidak pernah mengalami kekurangan dengan pasangannya, maksudnya begitu. Yang kita contohkan dalam film tadi, Her. Tidak ada kekurangan Her misalnya. Atau 4.0 itu adalah pasangan. Jadi ChatGPT 4.0 itu adalah pasangan yang nada suaranya kita bisa atur. Tidak ada sedikit pun ruang tidak suka yang mau tidak mau kita harus terima. Itu masa depan dari cinta dunia modern. Nah, sementara yang kita pahami tentang sofistik tadi, tentang bahkan diri kita harus dilemparkan, berkorban istilahnya. Bahkan hal-hal yang kita benci, kita harus jalani. Misalnya, kita dalam dunia dorongan spiritual itu menyebabkan kita tetap positif dalam hidup. Artinya kita benci, tapi karena ini diserahkan oleh Tuhan, ditakdirkan oleh Tuhan, kita terima, kita jalani. Nah, itu akhirnya cinta sofistik yang kemudian membuat gairah hidup itu terus ada, hidup dan terus menerus, karena bahkan yang dibenci pun kita bisa genggam erat, bara api pun kita bisa genggam dengan cinta sofistik. Nah, sekarang masa depannya adalah di zaman dahulu cinta sofistik bisa diajarkan. Karena bagaimana mungkin kau tetap mencintai Laila sementara kau tidak ada harapan untuk memilikinya? Bagaimana mungkin kamu bisa tetap menjalani hidup sementara seluruh yang kau harapkan dalam hidup tidak pernah kau capai, tapi karena cintamu itu kau bisa jalani begitu. Nah, sekarang masa depannya makhluk modern ini mengajarkan mereka tentang cinta sofistik itu seperti apa? Nah, mungkin saya harus potong ya, karena begini. Jadi Laila Majnun, kemudian ada beberapa kisah-kisah cinta yang ditawarkan oleh para sufi. Sebenarnya begini. Jadi para sufi menjelaskan cinta yang Laila Majnun itu objeknya hanya Tuhan. Jadi betul sekali tadi. Cinta itu sebenarnya ketika dia benar-benar datang ya, dia hanya mau kesempurnaan.
hanya mau kesempurnaan. Jadi seperti persis di film Her, karena hanya dia yang bisa memenuhi Seluruh. kesempurnaan dan Iya. seluruhnya itu. Dan memang para sufi meyakini cinta ilal majnun itu objeknya hanya Tuhan. Iya. Jadi di luar itu, nah seperti tadi yang dijelaskan, ada sesuatu yang kita suka. Misalnya begini, kita suami istri, Iya. tetapi salah satunya tidur ngorok, Iya. gitu. Hmm. Ya, dia tidak Gabuk. suka, Iya. dia tidak suka, tapi ya karena ada cinta, saya harus Betul. menerima apa yang dia tidak sukai, Apa yang kita tidak sukai. ya kita menerima gitu. Iya. Sehingga ini ada short movie, Hmm. ya short movie ini hanya bercerita tentang istri yang tiap hari mendengarkan dengkuran suaminya yang ketika tidur. Nah, hingga suatu saat suaminya meninggal, Hmm. di saat itu dia sadar Iya. ternyata bahwa oh, suara dengkuran itu sebenarnya tanda bahwa dia masih hidup. Iya. Jadi dia merindukan itu, Iya, kayak gitu, betul, betul, gitu. betul. Jadi ini yang menurut saya harus digarisbawahi, memang cinta ilal majnun itu objeknya hanya Tuhan. Betul, betul. Nah, jadi kalau objek yang lain, nah itu pasti terjadi ketimpangan. Makanya kata Rumi, cinta yang masih punya warna itu bukan cinta, tapi ketimpangan. Betul, betul, Jadi betul. cinta yang masih punya warna itu punya warna itu maksudnya masih ada karena sesuatu, karena ini mau balas jasa dan seterusnya, itu bukan cinta. Cuma memang yang murni itu memang jika objeknya hanya Tuhan. Makanya kata Sofi, cinta tidak pernah salah, Betul. yang salah objeknya. Karena kita memilih Iya. objek terbatas, Iya. ya saya harus menerima keterbatasannya. Makanya cinta ini harus objeknya tak terbatas. Iya. Karena cinta itu memang menuntut kesempurnaan. Betul, betul. Kesempurnaan. Nah, kalau dari awal saya tidak menyadari, makanya setiap orang misalnya sebelum menikah mereka saling mencintai, tapi setelah menikah karena semuanya sudah tahu luar dalamnya, Iya. akhirnya kecewa gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi kecewa itu kita cintai. Iya. Pada akhirnya kita menjalani kecewa kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Nur. Nah, kita patah hati dalam cinta, kita patah hati secara emosional, kita patah hati itu karena kita menemukan kekurangan dari segala hal. Itu yang membuat kita sampai kepada kesimpulan kebutuhan kebutuhan kesempurnaan idealitas dari semesta alam ini, Tuhan semesta alam ini. Apakah mungkin di masa depan anak-anak kita ini tidak akan pernah belajar tentang apa itu kekurangan? Karena apapun yang mereka inginkan akan selalu terpenuhi, selalu dapat dikondisikan oleh teknologi. Walaupun itu secara digital. Walaupun itu secara hanya rangsangan saja. Nah, adakah harapan masa depan manusia ini belajar tentang ketuhanan dari hal-hal yang kurang? Karena kita ini sejak dulu belajar tentang ketuhanan itu dari sirnanya sedikit demi sedikit dunia ini. Nah, saat ini sains dapat memberikan kepuasan dalam bentuk intensi yang terus-menerus tanpa batas, bahkan tanpa batas sekalipun kepada manusia. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa bisa tidak masa depan cinta sofistik ini masih bisa dikenali oleh anak-anak kita ke depan di saat tidak ada lagi kekurangan dan walaupun itu secara digital saja ya, yang bisa mereka rasakan. Nah, jadi cinta itu pertama tidak bisa diajarkan, tidak bisa diajarkan. Jadi makanya misalnya ada yang datang kepada kita, tolong ajarkan aku bagaimana
cinta itu, bagaimana merasakan cinta itu. Kita bagaimana yang mengajarkan rasanya. Itu tidak mungkin untuk diajarkan. Jadi, tetapi bahwa dia adalah sesuatu yang fitrawi, iya. Ya, pertama yang paling dia cintai pertama dalam hidupnya pertama pasti ibunya ya, karena ada kedekatan yang luar biasa sejak kecil sehingga perlahan-lahan cintanya tumbuh luar biasa kepada ibunya, kan seperti itu, sebagai yang memelihara dia, memberikan segala kebutuhannya, sehingga makanya kalau dalam sufi ibu itu personifikasi dari Tuhan, yang memelihara, memberikan kita semua kebutuhan dan seterusnya, kan seperti itu. Jadi dia tidak akan pernah diisi oleh apapun cinta ini. Dia tidak akan pernah sirna dan tidak pernah digantikan oleh apapun. Jadi meskipun misalnya teknologi bisa memberikan semuanya, tetapi teknologi tidak mungkin mengajarkan cinta. Sama dengan kita tidak mungkin mengajarkan cinta ini kepada siapapun, bahkan kepada anak kita sendiri, itu kita tidak mungkin mengajarkan, khususnya tentang cinta sofistik ya, seperti itu. Tapi kalau suka mungkin bisa. Kalau kita bertanya, kamu suka kue yang mana? Dia pasti jawab. Tapi kalau kau cinta itu dia pasti akan kebingungan. Kan? Makanya cinta itu adalah sesuatu yang memang tadi ditekankan adalah sesuatu pemberian gift dari Tuhan, dan rasanya itu tidak mungkin diajarkan. Makanya Rumi juga mengatakan cinta itu bukan sesuatu yang bisa didefinisikan. Makanya ada syair Rumi begini, kau akan tahu cinta itu apa saat kau menjadi aku. Jadi, kau akan terjadi saat kau menjadi. Jadi saat kau menjadi sepertiku, kata Rumi, seperti menjadi seorang pecinta, kau akan tahu seperti apa cinta itu. Makanya meskipun manusia dengan teknologi dia bisa tahu apapun, tetapi pertama pasti ada misteri. Pasti ada misteri. Jadi misalnya meskipun tanyalah siapa yang paling top sekarang seorang saintis, pasti ada sesuatu yang dia tidak kenali dalam dirinya. Pasti ada sesuatu, pasti ada tetap misteri, dan selama misteri ada, selama itu pula manusia akan mencari seperti itu. Ya. Baik teman-teman, itu tadi bagaimana perspektif tentang kesadaran itu sendiri, perspektif tentang cinta, perspektif tentang emosi dari sisi sains dan dari sisi sofistik itu sendiri. Pada intinya apa? Dunia modern saat ini belum bisa memetakan yang namanya kesadaran. Dan selalu akan ada pertanyaan yang muncul dari dunia sains. Setiap kita butuh misteri, setiap kita butuh masalah. Karena sains pun berhenti jika misteri telah berhenti. Begitupun dengan sofistik. Sofistik itu akan selalu tinggal di dalam misteri. Nah, oleh karenanya kita selalu butuh gairah dari hal-hal yang tidak bisa terungkap itu sendiri. Itu teman-teman hasil diskusi kita saat ini. Terima kasih Kak Nur Jabir. Terima kasih juga. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu, dan salam sudut pandang. Terima kasih.